Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan. Di era globalisasi saat ini, perkembangan dunia sangatlah pesat. Kita sebagai seorang pendidik harus mampu menciptakan kader-kader generasi yang unggul, yang religius, yang berpikirannya itu berpikir kreatif, kritis ya. Mungkin saat ini kita itu menyampaikan metode pembelajaran kepada siswa itu lewat metode ceramah, lewat metode diskusi. Nah, mungkin itu pembelajaran yang sering disampaikan oleh guru-guru ya. Kita sebagai seorang guru, apalagi guru sekolah dasar ya. Mungkin anak-anak sekolah dasar itu masih senang bermain ya. Jadi kita sebagai seorang guru, jadi dalam menyampaikan pembelajaran itu jangan monoton. Anak-anak itu lebih suka belajar itu sambil bermain gitu. Nah, kali ini saya akan mengajak ibu bapak semua untuk berdiskusi. Di sini saya mempunyai alat peraga. Nah, ini merupakan alat peraga yang saya bikin ya, yang telah saya buat, yang saya namakan Kart ASEAN. Apa itu Kart ASEAN? Kart ASEAN merupakan sebuah kartu ya, kartu dari berbagai macam negara ASEAN. Di sini kan udah tertera. Nah, ada juga kartu ASEAN-nya. Nah, biasanya kan guru-guru itu menjelaskan kepada siswanya itu, misalkan negara ASEAN, di papan tulis mereka menulisnya. Itu semua kebanyakan siswa itu dalam metode seperti itu mengantuk ya. Nah, itu semua yang membuat pembelajaran IPS itu sangat membosankan. Jadi kita sebagai seorang guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya di kelas, yaitu dengan cara bagaimana sih kita membuat alat peraga agar siswa itu lebih semangat gitu dalam belajarnya gitu. Kita itu harus jadi guru-guru yang kreatif ya. Nah, ini Kart ASEAN itu gimana sih cara menjelaskannya kepada siswa? Nah, di sini saya telah menerapkan ya 10 bendera negara ASEAN. Nah, saya juga telah membuat kart ya. Ini kart merupakan kartu. Nah, di sini kartu di sini telah saya nomerin ya, nomor 1, 2, 3 ya, nomor 3, 4 dan seterusnya. Nah, di sini gimana sih cara memainkannya atau cara menggunakan alat peraga ini? Nah, cara menggunakan alat peraga ini saya mengajak siswa-siswa itu dengan cara bermain game gitu ya. Bermain gamenya seperti apa? Nah, siswa itu disuruh menyanyikan, membaris ya, dan disuruh menyanyikan balonku, lagu balonku. Nah, saat balon itu misalkan merah dar gitu, saat merahnya berhenti, lagunya telah berhenti, pada saat itu siswa ditunjuk untuk maju ke depan. Nah, buat apa? Saat maju ke depan, siswa itu suruh memilih kartu. Mereka mau memilih kartu nomor berapa. Nah, misalnya siswa itu memilih kartu nomor 1. Nah, setelah siswa itu memilih nomor 1, siswa itu disuruh membacakan isi dari kart nomor 1 itu di depan kelas ya, di depan teman-temannya. Misalnya ini yang telah saya tuliskan. Nah, misalnya nama negara. Nah, nomor 1 kita lihat dulu, suruh siswa itu melihat nomor 1 itu bendera apa. Nah, ini nomor 1 ya, nomor 1 bendera Indonesia.
Nah, di dalam card nomor 1 ini nama negaranya Republik Indonesia, kepala negaranya, nah, presiden, kepala pemerintahannya presiden, ibu kota Jakarta, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Nah, Indonesia ini gabung ke negara ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, setelah siswa selesai membacakan kartu ini, kita sebagai seorang guru ya, kita juga sebagai seorang guru harus mampu menjadi fasilitator untuk siswa. Nah, kita jelaskan kembali ya tadi yang telah siswa bacakan, kita jelaskan kembali nih, ini nak, ini nomor 1 bendera Indonesia. Nah, apa sih kepala negara Indonesia itu dan ibu kotanya? Nah, kita jelaskan kepada siswa. Nah, kemudian setelah itu game balonku tadi, game card ini card ASEAN ini kita mulai kembali. Nah, setelah seperti tadi ya, jadi si door-nya itu misalnya door pada suruh membacakan nomor 4. Nah, nomor 4 misalkan kita lihat nomor 4 itu apa sih? Nah, nomor 4 itu Malaysia ya, di sini bendera Malaysia. Nah, siswa maju ke depan. Nama negara Malaysia, kepala negara raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Kuala Lumpur. Hari kemerdekaannya itu 31 Agustus. Bahasa yang dianut, bahasanya negara Malaysia, mereka menggunakan bahasa Melayu, Inggris, ya, Cina dan Tamil. Mata uangnya apa sih? Mata uangnya ringgit. Baik, setelah itu kita menjelaskan kembali. Lalu setelah menjelaskan, kita mengevaluasi siswa sampai di mana sih siswa itu menangkap pembelajaran, dengan cara kita mereview ulang yang tadi telah dibacakan oleh teman-temannya. Misalkan kita menyebutkan secara bersama, misalkan negara Indonesia, kepala negaranya apa, terus kepala pemerintahannya, bentuk uangnya, ibu kotanya, kayak gitu ya. Nah, kegunaan card ASEAN ini sebagai alat peraga itu sangatlah banyak ya. Selain untuk melatih motorik anak, kita juga membuat anak itu berpikir kritis dan membuat suasana kelas itu menjadi menyenangkan. Jadi pembelajaran itu tidak monoton, tidak hanya gitu-gitu saja. Jadi pembelajaran di kelas itu menjadi aktif ya. Baik, Bapak Ibu guru, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.